Dan insya Allah kalau kita istiqamah sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapai. Insya Allah kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkanlah Allah untuk memuliakan kita sebagai hambanya. Al-Quran berisi berbagai macam hal yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Di dalamnya ada ilmu dengan berbagai disiplin ilmu. Ilmu ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya semua ada dalam Al-Quran. Bicara tentang bagaimana ilmu berumah tangga ada dalam Al-Quran. Bicara tentang perintah dan larangan ada di dalam Al-Quran. Bicara tentang bagaimana kita bisa masuk surga dan bagaimana kita nanti akan masuk neraka, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah, untuk menyempurnakan itu Allah Subhanahu wa taala sisipkan di dalam Al-Quran berbagai bentuk kisah. Yang semua kisah itu ada kisah-kisah yang menginspirasi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah-kisah yang kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah ini menjadi iktibar buat kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mengikutinya. Di antaranya ikhwatul iman rahimakumullah, banyak kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, dan juga ada orang-orang yang tergerincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik yang Allah sajikan untuk jadi pedoman dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasa bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami ceritakan kepadamu, kepada kita manusia, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi Al-Quran banyak berisi tentang kisah-kisah yang kalau kita pelajari, kisah itu akan menginspirasi kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah yang sangat singkat, yang mungkin kisah ini sudah sangat kita hafal dan sering kali diceritakan. Namun ada baiknya karena kita sekarang malam ke-10, malam ke-20, tinggal 10 hari lagi, kita bicara tentang hal yang berkaitan, kisah yang berkaitan dengan zakat. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah menceritakan ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ceritakan di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Allah kisahkan tentang kisah hidup beliau. Beliau adalah orang yang saleh. Beliau adalah orang rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang hidupnya miskin. Sayang hidupnya miskin, dia taat beribadah kepada Allah, kapan waktu salat datang dia sudah berada di masjid. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hidupnya merasa tidak berkecukupan, hidupnya susah, hidupnya miskin, dan dia ingin sekali merubah nasibnya menjadi orang kaya. Sehingga dia datang berkali-kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hidup saya miskin. Saya orang enggak punya. Saya kadang-kadang mau melakukan ini, mau melakukan itu, terganjal oleh kemiskinan saya. Kalau seandainya engkau ya Rasulullah mendoakanku agar aku jadi orang kaya, maka aku akan berinfak, aku akan bersedekah." Lalu Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, tidakkah kenal engkau denganku? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Allah.
Jika aku mau, maka gunung-gunung itu akan dijadikan emas dan Allah akan berikan kepadaku. Namun aku tidak memintanya, kata Rasulullah. Namun sahabat ini berkali-kali mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia berjanji, dan janjinya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75. Falamma atahum min fadlihi, di ayat 75 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minhum man ahadallahu liman atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji. Apa janjinya? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan termasuk orang yang soleh. Ibarat kata kalau orang Betawi bilang gini, ya Rasulullah doain saya jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, siapa aja saya akan kasih nih. Saya akan sedekahin harta saya. Saya akan ambil fakir miskin. Saya akan ambil anak yatim. Saya akan berikan sedekah kepada mereka. Dan saya akan semakin soleh kalau udah kaya. Miskin aja saya soleh. Gimana nanti jadi orang kaya? Istilahnya begitu. Dikasih Rasulullah SAW iming-iming. Ya Rasulullah, kalau saya didoakan jadi orang kaya, saya akan lebih soleh dari sekarang. Saya akan infakkan harta saya, sedekahkan harta saya. Ada yang tahu kira-kira sahabat ini namanya siapa? Belum tahu ya? Nanti saya kasih tahu. Saya yakin udah ada yang tahu, ya. Lalu ikhwatal iman rahimakumullah, singkat cerita, sahabat ini akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Karena berkali-kali datangin Rasulullah. Mepet terus kepada Rasulullah gitu ya. Rasulullah dipepet terus. Ya Rasulullah doain saya dong. Karena dia tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan sahabat ini orang kaya. Namanya siapa? Sa'labah. Dia jadi orang kaya, bahkan bukannya orang jadi jurkam. Ya, jadi jurkam, bukan juru kampanye ya. Jadi juragan kambing. Dia kambingnya banyak, untanya banyak. Dari sedikit jadi banyak. Dari tadinya rajin sholat, ya, tadinya sholatnya di masjid, nggak pernah ketinggalan di waktu-waktu sholat, sampai akhirnya begitu banyak kambing peliharaannya, unta peliharaannya, sampai di Madinah itu tidak dikatakan tempat-tempat di Madinah itu dipenuhi dengan peliharaan-peliharaan yang dipelihara oleh ternak-ternak yang dipelihara oleh Sa'labah ini. Akhirnya dia ngungsi ke sebuah tempat lembah di daerah dekat Madinah, tempat yang lega gitu, khusus buat peternakan kambing dan unta-untanya itu. Dari mulai dia rajin sholat, saking banyaknya gembalaan kambingnya, banyak ternaknya, bisnisnya maju, akhirnya lama-lama sholatnya nggak berjamaah, ya, sholatnya nggak berjamaah, sampai pada akhirnya dia meninggalkan sholat Jumat. Dan cerita kisah tentang Sa'labah ini akhirnya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan didengar oleh Rasulullah SAW, bukan hanya Sa'labah ini sudah jadi orang kaya, dia sudah menempati sebuah lembah, dan lembah itu dipenuhi dengan kambing-kambing dan unta-unta peliharaan Sa'labah. Dia sudah jadi orang kaya. Yang didengar oleh Rasulullah bukan cuma itu, tapi yang didengar oleh Rasulullah SAW memilukan hati. Sa'labah memang sudah jadi orang kaya, tapi dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan, yang tadinya dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya sudah jadi orang kaya, saya akan berinfak, saya akan sedekah, semua harta saya akan infakkan kalau saya sudah jadi orang kaya, dan saya akan lebih soleh dari sekarang. Ternyata apa yang dia katakan dusta adanya. Dia tidak semakin soleh, dia semakin lupa, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika panitia zakat meminta zakat mal dari Sa'labah, Sa'labah menolaknya.
Dan ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi murka. Masya Allah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengabadikan tentang beliau ini. Orang yang ketika miskin dekat pada Allah, begitu diberi kekayaan, dia lupa kepada Allah, bahkan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam ayat 76 daripada surat At-Taubah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepadanya sebagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi kikir, menjadi bakhil. Kalau kikir itu orang paling gak suka tuh, ya. Kalau di Arab bakhil ya, bakhil, kikir, buntut buntut kasiran ya, buntut kasiran, ya. Apa lagi? Koret ya, medit, banyak banget tuh ya, aliasnya orang kikir itu. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam sabdanya, al-bakhilu adullah, orang yang kikir itu adalah musuhnya Allah gitu. Ya, orang kikir adalah musuh Allah. Ternyata Sa'labah ya menjadi musuh Allah dengan apa? Dengan kekikirannya. Sampai Allah berfirman, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah berikan harta kepadanya, karunia kepadanya, mereka jadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Masya Allah. Dan naudzubillah summa naudzubillah, begitu datang ayat ini, ya, ayat ini disampaikan oleh kerabatnya Sa'labah kepada Sa'labah. Sa'labah langsung pontang-panting menemui Rasulullah mau bayar zakat, tapi zakatnya sudah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak punya kesadaran, dia terpaksa bayar zakat karena Allah sudah marah. Bahkan dalam sejarah ini, Sa'labah ini orang yang sangat menyedihkan. Waktu miskin dia dekat pada Allah, begitu kaya dia nggak mau bayar zakat. Begitu dia mau bayar zakat ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berganti khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga nolak zakat beliau. Jadi Rasulullah telah wafat, Sa'labah masih hidup. Dia mau bayar zakat ditolak juga oleh Abu Bakar. Masya Allah. Kita jangan sampai kalau bapak-bapak, ya ibu-ibu mau bayar zakat, saya yakin nggak ditolak sama Pak Saifuddin ya. Diterima, apalagi mau bayar zakat mal ya. Insya Allah. Jadi watal iman rahimakumullah, kisah ini menjadi pelajaran buat kita. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran semuanya yang menjadi kisah-kisah yang menjadi iktibar buat kita semua. Ya, bagaimana kisah Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam, menjadi cerita dan kisah permusuhan antara dua manusia. Orang yang dekat kepada Allah dan orang yang jauh kepada Allah. Pengorbanan orang yang dekat kepada Allah, pengorbanan orang yang tidak dekat kepada Allah yang tidak didasari dengan keikhlasan. Semua diceritakan kisah-kisahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai iktibar, sebagai pelajaran, sebagai pengingat dan sebagai penguat akidah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan, kita jadikan kesempatan Ramadan untuk mengkaji Al-Quran, termasuk di dalamnya kisah-kisah yang menginspirasi kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.